Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nama saya Otewet, asal dari Yaukimo, tinggal di Sentani, Papua, Jayapura. Saat ini saya membagikan ada satu kabar baik bagi kita semua. Bapak Ibu, kabar baik yaitu adalah tentang anugerah. Hidup kekal adalah anugerah Allah. Seperti kita menerima sebuah hadiah itu gratis, tidak bayar, tidak boleh dengan uang, tidak kerja keras. Demikian juga hidup kekal adalah Allah memberikan untuk semua manusia, termasuk saya dan saudara. Allah memberikan gratis, tidak kita bayar, kita tidak beli dengan uang atau kerja keras. Allah memberikan gratis atau suma-suma. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, tidak ada yang satu orang pun yang dapat menerima hidup yang kekal, tidak dapat memperoleh hidup yang kekal. Mengapa? Karena ada yang menghalangi kita untuk menerima hidup yang kekal ini. Apa itu yang menghalangi kita? Yang menghalangi kita itu adalah dosa. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Baik orang kecil, besar, muda, tua, orang pintar, orang bodoh, orang kaya, orang miskin, rambut keriting, rambut lurus. Semua manusia yang ada di muka bumi telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu orang pun yang hidup benar di hadapan Tuhan. Semua manusia telah berdosa. Dosa itu membawa perpisahan, memisahkan kita dengan Allah. Maka dosa ini membuat sulit untuk menerima anugerah hidup yang kekal. Dulu saya berpikir saya bisa masuk surga dengan alasan saya berbuat baik, rajin sembahyang, rajin berdoa, puasa, dan membaca firman Allah atau Alkitab, kemudian membantu orang dan membagi-bagikan sembako kepada orang lain. Dengan alasan ini saya yakin bahwa saya akan masuk surga. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, hati kecil yang bertanya, saya harus apakah yang saya harus lakukan maka saya pasti masuk surga? Jawabannya adalah sempurna. Karena firman Tuhan Injil Matius pasal 5 ayat 48 berkata, sempurnakanlah sebab Bapamu di surga juga sempurna. Itu berarti sempurna itu berarti hidup kekudusan atau menjaga bersih. Bagaimana caranya sempurna itu? Caranya tidak ada cara lain, harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena masuk surga atau tempat Allah Bapa di surga itu tempat yang sempurna. Allah itu sempurna, Allah itu kudus, Allah itu tidak bisa mengkompromi atau temani dengan dosa. Maka kalau mau masuk surga, mau pergi kepada Bapa di surga, harus sempurna seperti Bapa di surga. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Berarti orang yang layak masuk surga adalah orang yang sempurna. Bapak Ibu saudara sekalian, maka satu dosa atau pun bisa mencemari. Oleh sebab itu, sebanyak dosa ini ada dalam diri kita, bagaimana bisa kita masuk surga?
Sudah sekalian, satu cerita lagi yang saya mau bagikan. Ada seorang ibu, dia beli satu rak telur di pasar, bawa ke rumah. Dia ambil 10 butir. 9 butir telur ini baik, yang satu ini busuk. Dia lihat jam begini, jam makan sudah mendekat. Akhirnya dia masak buru-buru, dia kasih masuk di baskom, tepung, daun bawang dan lain-lain. Kemudian kasih masuk telur, kasih bica, masukkan 9 butir telur baik, satu telur butir ini busuk. Dia masukkan di dalam baskom, dia kasih antuk. Kemudian dia campur dengan satu telur busuk. Apa yang terjadi? 9 telur yang baik disemari oleh satu telur busuk. Akhirnya tidak jadi masak, tidak jadi makan, buang atau kasih makan babi. Apa makna dari cerita ini juga? Cerita ini maknanya adalah satu dosa yang kita perbuat telah mencemari seluruh perbuatan kita, kerajinan kita. Walaupun kita baik, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca firman, melayani sana sini, dan berbuat baik kepada orang lain, tapi satu dosa yang kita perbuat itu telah mencemari seluruh kebaikan kita, maka mustahil kita masuk surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi mari kita melihat bagaimana cara Allah. Allah itu baik. Ada sifat Allah kasih dan adil. Saya mau berbicara dua bagian. Allah adalah kasih, tapi Allah juga adalah adil. Kasih artinya Allah tidak mau menghukum kita manusia berdosa. Allah tidak mau membinasakan satu orang pun yang ada di muka bumi ini. Maka buktinya dia mengasihi seisi dunia. Allah menyayangi semua manusia, orang kecil, besar, muda, tua, ada di muka bumi. Allah mengasihi. Tetapi Allah juga adalah adil. Artinya bahwa Allah itu tidak seperti polisi atau seperti keamanan. Keamanan, jika seseorang berbuat salah tetap kasih hukum tetapi tidak mengasihi. Allah tidak seperti polisi. Allah itu adil, kasih. Jikalau siapa saja berbuat dosa, salah, tetap dihukum, benar tetap dibenarkan. Bagaimana kasih dan adil dapat bertemu? Ini pilihan yang sangat sulit, disebut dilema. Ada satu orang namanya Jenderal Samila, adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Dia mempunyai banyak prajurit, banyak pengikut. Ketika dia mengalami satu masalah adalah di gudang makanan mereka ada yang mencuri. Akhirnya prajuritnya melaporkan bahwa makanan kita di gudang ada yang mencuri. Kemudian Jenderal Samila memberitahukan kepada anak-anaknya, buahnya, bahwa siapa sih yang dapat ditangkap yang si pencuri harus bawa ke depan umum dan diadili sampai dipukul 50 kali sempokan. Kemudian tidak lama seorang pencuri ini dapat lihat dan tangkap, bawa ke depan umum. Jenderal Samila adil situ, dia buka topengnya seorang pencuri ini. Ternyata yang pencuri makanan jenderal adalah bukan orang lain tetapi ibunya sendiri, ibu kandung. Apa yang Samila lakukan? Kalau dia kasih hukum,
berarti jenderal tidak adil atau tidak mengasihi ibu. Kalau Jenderal Samila mengasihi ibu, berarti Jenderal Samila tidak adil keadilannya. Kalau pemimpin yang bijaksana, apa yang harus dia lakukan? Harus adil. Tapi luar biasa pemimpin jenderal, apa yang jenderal lakukan? Dia buka baju kebesarannya, kasih menutupi ibunya, kemudian dia berkata, dia peluk ibunya, saya mengasihi kamu, saya sayang kamu, maka saya yang menanggung segala bebanmu. Lalu Jenderal Samila kasih tahu kepada yang tukang pukul atau al-qujub, hukuman harus dijalankan. Samila disampuk dia sampai 50 kali. Tubuhnya itu disapik, badannya penuh dengan luka, darah mengalir seperti air. Pengikutnya menangis terharu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih dan keadilan Samila dapat tunjukkan melalui pengorbanan Samila demi untuk ibu. Saudara sekalian yang saya kasihi, hal ini juga dilakukan oleh Allah. Allah menunjukkan kasih dan keadilannya itu melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Siapa itu Yesus Kristus? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Apa yang Yesus lakukan? Bapak Saudara sekalian, siapa itu Yesus? Yesus adalah anak Allah yang telah menjadi manusia. Kita selalu merayakan hari Natal, bulan Desember. Dan perjalanan dia, Bapak Ibu sudah tahu, tapi saya menjelaskan. Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia, dan dia menjalani, dia lahir, dia besar, pelayanan selama 33 tahun, menanggung semua hukuman dosa manusia. Yesus pernah lapar, Yesus pernah haus, Yesus pernah sedih, Yesus pernah menangis, Yesus pernah menjalani semua apa yang kita alami di muka bumi. Yesus pernah menanggung. Kemudian Allah menimpakan semua hukuman dosa manusia kepada Yesus. Yesus menanggung semua hukuman dosa manusia. Dia yang tidak berbuat dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan di dalam Allah. Kemudian dia menanggung semua hukuman dosa manusia sampai mati di kayu salib. Sebelum Yesus mati, Yesus berkata, sudah selesai. Artinya dosa yang dulu, dosa yang masa kini, dosa yang akan datang sudah ditanggung oleh Yesus Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Kemudian Yesus dikuburkan selama 3 hari. Hari ketiga bangkit di antara orang mati dan naik ke surga. Dari surga Yesus menawarkan anugerah hidup kekal ini kepada kita manusia. Menerima anugerah hidup kekal ini hanya dapat diterima melalui iman. Iman itu seibarat dengan kunci. Kunci yang layak membuka surga hanya satu. Selain dari 4 kunci itu tidak membuka surga. Artinya kunci membuka surga adalah iman yang menyelamatkan. Artinya dia percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Iman seperti itulah yang dapat diselamatkan. Tapi iman yang sementara, iman melompat dalam kegelapan,
itu artinya dia melakukan kegiatan-kegiatan rohani, ikut-ikutan kegiatan rohani seperti bawa persembahan, bawa pujian, ikut-ikut terlibat dalam kegiatan rohani tanpa tujuannya yang tidak jelas. Apapun yang dia lakukan, saya kerja ini untuk Tuhan, tapi dia hanya ikut-ikutan. Iman seperti itu tidak menyelamatkan. Dan juga disebut juga iman akal saja. Artinya dia percaya bahwa Yesus itu anak Allah, Yesus lahir, mati, bangkit, naik ke surga, dia datang. Dia hanya sebatas akal saja. Iman seperti itu tidak akan menyelamatkan. Itu selevel sama dengan setan. Setan juga percaya tapi tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang seperti itu tidak akan menyelamatkan atau tidak masuk surga. Demikian juga iman sementara, artinya dia sudah mengantarkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia selalu hidup dalam kekhawatiran. Kekhawatiran untuk makan, kekhawatiran untuk minum, kekhawatiran untuk hidupnya, kekhawatiran untuk rumah tangganya, kekhawatiran untuk jabatannya, kekhawatiran untuk kekayaannya. Maka kepercayaan dia itu disempitkan oleh hal-hal kekhawatiran. Maka iman dia tidak bertumbuh baik, sehat. Iman seperti itu tidak akan menyelamatkan. Bapak Ibu saudara sekalian, iman yang dapat menyelamatkan adalah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya untuk memperoleh hidup yang kekal. Itulah iman yang dapat menyelamatkan. Bapak Ibu saudara sekalian, kabar baik untuk pagi hari ini saya bagikan hanya anugerah Allah, manusia, dan Kristus tentang iman. Ini yang saya dapat bagikan kepada saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah,